Mohon izin untuk memulai acara, Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Tina Wayu Fitri, SSI, MSI. Yang terhormat Kepala Bagian Umum, Koordinator Fungsi dan Penanggung Jawab Fungsi di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat narasumber sharing knowledge hasil uji coba SP 2020 long form dari BPS Provinsi Sumatera Barat, Bapak Krido Saptono, SSI, MSI. Dan yang saya hormati seluruh anggota tim Pokja SP 2020 long form BPS Provinsi maupun Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Belajar matematika lalu pulang ke rumah. Sebelum memulai acara, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara sharing knowledge ini dapat berjalan dengan lancar, bernilai ibadah, dan memberi manfaat untuk kita semua. Masuk pada acara yang pertama, yaitu welcome speech oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara kepada Ibu Tina Wayu Fitri, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber sharing knowledge hasil uji coba KEPI, PEPI, Sensus Penduduk 2020 Longform, Bapak Krido Saptono, SSI, MSI, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Bidang Tim Pelaksana Sensus Penduduk 2020 Longform, BPS Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh pegawai BPS se-Kalimantan Utara yang berbahagia. Pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat melakukan pertemuan virtual dalam kondisi sehat walafiat. Sharing knowledge ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita untuk mengawal kualitas Sensus Penduduk 2020 Longform, serta implementasi program perubahan Coffee Morning sebagai sarana menambah wawasan pegawai BPS se-Kalimantan Utara. Bapak Ibu peserta sharing knowledge yang berbahagia, derap langkah persiapan Sensus Penduduk 2020 Longform telah dimulai sejak bulan Desember 2021. Tujuan kegiatan Longform Sensus Penduduk 2020 tahun 2022 adalah untuk menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk menghasilkan indikator Sustainable Development Goal atau SDGs dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah, di mana hal kegiatan ini termasuk dalam 7 arah perubahan BPS. Untuk itu, tahapan pengumpulan data dan pengolahan yang menjadi peran dominan BPS di daerah harus bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita perkuat kekompakan dalam tim pelaksana kegiatan dan bangun kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya untuk mendukung kesuksesan Sensus Penduduk 2020 Longform. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya minta kepada seluruh pegawai agar mengikuti sharing knowledge hasil uji coba KEPI PEPI yang telah dilakukan di BPS Provinsi Sumatera Barat, agar kita dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di Kalimantan Utara. Bapak Ibu peserta Coffee Morning yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak narasumber, dan juga panitia, sehingga Coffee Morning pada kali ini dapat berjalan dengan baik. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan pernah lengah dan selalu taati protokol kesehatan.
Mari kita bersama-sama membangun BPS sebagai kantor statistik berkelas dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sharing knowledge hasil uji coba KPPP saya buka secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sharing knowledge hasil uji coba KPPP saya buka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, masuk ke acara inti pada hari ini. Untuk memandu acara, saya serahkan kepada moderator Bapak Basran SE, selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus Ketua Tim Pokja SP 2020 Longform. Kepada Bapak Basran, disilahkan. Terima kasih, Mbak Anis. Suara saya jelas terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Karena tadi MC-nya diawali pantun, izinkan saya membawa pantun ya. Petik sekuntum bunga pematang, bunganya kecil dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang, kusapa hadirin dengan hangat. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Tina Wayu Fitri, SSI MSI, Kepala BPS Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam acara Sharing Knowledge, Ketua-Ketua Bidang beserta tim Longform SP 2020 se-Kalimantan Utara, dan spesial buat sahabat saya yang ganteng yang hari ini menjadi narasumber, mudah-mudahan tidak lebih ganteng dari saya, yaitu Bapak Krido Saptono, dan seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada acara Sharing Knowledge ini. Pada acara kali ini, saya Basran selaku moderator acara Knowledge akan memperkenalkan dulu narsum kita pada acara di pagi hari ini. Yaitu narsumnya berasal dari Provinsi BPS Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Krido Saptono, SSI MSI. Beliau ini bekerja di Badan Pusat Statistik, lahir tanggal 5 September tahun 73. Pendidikan yang pernah ditempuh, D3 Akademi Ilmu Statistik sejak tahun 2092 sampai 95, kemudian melanjutkan S1 Statistika di ITS Surabaya, dan ditamatkan pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan master, kajian kependudukan dan ketenagakerjaan di UI, diselesaikan pada tahun 2010. Dan pertama kali bertugas di BPS DKI Jakarta, tahun 1995 sampai tahun 2011, kemudian mutasi ke BPS Pusat sebagai Kepala Seksi Penyiapan Statistik Kesehatan dan Perumahan BPS sampai tahun 2016. Kemudian dari 2016 sampai 2018 sebagai Kepala Seksi Penyiapan Statistik Kesehatan dan Perumahan masih di lingkungan BPS. Kemudian sejak tahun 2018 beliau promosi ke BPS Provinsi Sumatera Barat sebagai Kepala Bidang Statistik Sosial yang sekarang berubah menjadi Koordinator Fungsi Statistik Sosial hingga sekarang. Jadi beliau ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau akan sharing tentang hasil uji coba KP dan PP SP 2020 Longform yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat. Namun pada kali ini mungkin nanti narasumber lebih fokus ke hasil uji coba di PP, termasuk di call center ya. Jadi nanti setelah selesai nanti kita peserta nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan ini juga sebagai mitigasi risiko kita sebagai bahannya, mengidentifikasi kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi di Kalimantan Utara yang memang banyak daerah sulit dan jumlah blok sensusnya juga relatif banyak.
Untuk itu, saya selaku moderator mempersilakan kepada narsum Bapak Krido Saptono untuk memulai paparan 30 menit ke depan. Dipersilakan Pak Krido. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kalau tadi dimulai pantun, saya juga mau pantun nih Pak Basran. Izin. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Kabak Umum dan para koordinator fungsi BPS Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara dan Sumatera Barat yang hadir, yang saya hormati juga tim kelompok kerja Long Form SP 2020 BPS Kalimantan Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan juga pada para hadirin semua yang hadir pada acara sharing knowledge hasil uji coba multimoda SPLF 2020 ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual ya. Saya merasa senang sekali hadir di tengah-tengah teman-teman dari BPS Kalimantan Utara untuk sharing pengalaman pada saat Sumatera Barat ditunjuk oleh pusat sebagai lokus uji coba tahap 2 ini ya. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih atas undangannya kepada Ibu Pimpinan, Ibu Tina atas undangannya. Kemudian juga saya menyapa mungkin Ibu Panca hadir di sini. Ibu Panca itu kawan saya di DKI dulu. Kemudian Pak Supriyanto yang bareng di Klub Tim 3. Baik, saya pantun lagi Pak Basran ya. Jangan ngebut naik motor. Dari Solo membawa gitar. Terima kasih saudara moderator, izinkan saya paparan sebentar. Mantap. Saya mau share screen gimana nih? Oke, ini. Kelihatan Pak Basran? Kelihatan. Oke. Baik, saya akan sharing, sekedar sharing knowledge ya dari apa yang kita lakukan di uji coba Long Form SP 2020 tahap 2 ini ya. Kalau tahap 1 itu Suaranya terputus-putus ya? Cek. Tes. Lancar Pak, lancar ya? Pak, lancar. Lancar ya. Bisa yang mungkin maksudnya. Ya. Kegiatan uji coba ini dilakukan di Darmasraya ya, salah satu kabupaten yang berjarak sekitar 170 kilo ya, 5 jam dari Kota Padang. Itu untuk lokus uji coba Long Form SP tahap 2 ini. Nah, outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mulai dari gambaran umum apa itu uji coba multimoda ini, kemudian dari sisi persiapan ya, evaluasi, kemudian pelaksanaan lapangan, kemudian pengolahan dan kesimpulan hasil dari hasil uji coba ini. Nah, sebagai latar belakang untuk uji coba ini adalah adanya penghentian Long Form SP 2020 ya, berdasarkan surat pengguna anggaran tanggal 8 Juli nomor B191 yang pada saat itu sebenarnya kita sudah siap untuk melakukan SP Long Form di bulan Agustus ya pelaksanaannya gitu. Tapi ternyata ada berbagai hal kendala sehingga dihentikan. Kemudian juga adanya arahan Kepala BPS untuk membuat mitigasi pengumpulan data Long Form SP 2020 dengan berbagai moda ya. Nanti saya akan menjelaskan moda-moda apa saja ya, seperti Cawi, kemudian Cati ya di situ. Kemudian itu sebagai latar belakangnya. Nah, untuk periode pendataan sendiri kemarin uji coba ini dilaksanakan pada bulan Oktober mulai ya, 1-14 Oktober pemutahiran, kemudian untuk pencacahan rumah tangga sampelnya 15 sampai 14 November 2021. Kemudian wilayah uji cobanya di Kabupaten Darmasraya ya, yang berjarak
170-an kilo dari Padang. Kemudian ini juga terintegrasi sebenarnya dengan pilot project Satu Data Kependudukan Indonesia di situ juga. Nah ini bersama Kabupaten Bungo waktu itu untuk pilot project SDPI-nya. Kemudian zona pendataan kita walaupun di Dharmasraya itu adalah PEPI ya sama seperti Kalimantan Utara, tapi kita coba juga menggunakan PEPI juga di situ. Jadi ada 2 zona yang diuji cobakan, zona 1 sebagai PEPI dan zona 2 sebagai KEPI. Di mana untuk zona 1 mitigasi yang dipersiapkan adalah DOPU, drop off pick up ya. Kemudian untuk CAPI mitigasinya adalah menggunakan web interviewer, artinya mandiri ya, mandiri responden mengisi sendiri dari web yang sudah disediakan. Kemudian untuk targetnya dilakukan di 240 blok sensus ya, di mana zona 1 sebanyak 120 dan zona 2 juga 120 blok sensus. Untuk kebutuhan petugas waktu itu kita ada 7 orang koseka, koordinator timnya 19 orang, petugas pelaksana lapangannya 54 orang, kemudian Cati ya, Cati call centernya itu 6 orang petugas dengan 3 supervisor dan pengolahan sebanyak 20 orang plus 4 supervisor. Kemudian dari perlengkapan disediakan APD standar seperti hand sanitizer, kemudian masker ya, kemudian juga untuk kenyamanan petugas diuji cobakan menggunakan kursi lipat pada saat itu dan handy talkie. Nah, handy talkie ini berguna ketika masa pandemi untuk responden dan wawancara itu tidak berdekatan gitu. Itu diuji cobakan juga pada saat itu menggunakan handy talkie. Kemudian juga dipersiapkan power bank untuk wilayah KEPI. Nah, gambaran umum dari uji coba ini, multimoda ini adalah untuk sebenarnya moda utamanya tetap PEPI sama KEPI ya. Kalau di Kalimantan Utara itu PEPI semua. Nah, itu memang menjadi moda utamanya sebenarnya untuk pelaksanaan SPLF di 2022 nanti. Namun ketika di PEPI ada kendala, misalnya responden menolak di data untuk tatap muka, maka ditawarkan dengan drop off dan pick up di case 2-nya. Kemudian kalau drop off dan pick up juga tidak berhasil, maka dilanjutkan melalui call center. Nanti ditanya melalui call center di case 3-nya gitu ya. Itu sebagai mitigasi di wilayah PEPI. Kemudian kalau sudah tidak bisa dihubungi oleh KETI atau menolak, maka itu sebagai worst case atau non-respon seperti itu. Nah, untuk di wilayah KEPI, mitigasi pertamanya itu menggunakan Cawi ya, yang disupport juga oleh call center ya. Cawi ini nanti diberikan link untuk mengisi di dalam web yang sudah disediakan gitu. Nah, kalau itu tidak berhasil juga nanti dihubungi melalui call center. Kemudian kalau memang tidak bisa sama sekali, call center misalnya menolak dan segala macam tidak bisa dihubungi, itu menjadi non-respon. Nah, ini adalah mitigasi yang disiapkan untuk wilayah PEPI dan KEPI pada waktu uji coba kemarin. Nah, ini nanti akan ada perubahan di akhir di akhir evaluasi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umum pelaksanaan uji coba ya. Jadi ada di situ disiapkan DOPU, Cawi dan Cati untuk multimoda pengumpulan data SPLF 2020. Nah, kemudian karena ini masih uji coba, maka dilakukan juga skenario ya, baik di KEPI dan PEPI itu ada 2 skenario. Yang skenario 1 ada 96 BS, skenario 2 ada 24 blok sensus, di mana untuk wilayah KEPI diskenariokan ya untuk tetap ditanya 4 ruta dengan Cawi dan 4 ruta dengan Cati. Sama juga dengan yang PEPI, di wilayah PEPI 4 ruta dengan DOPU dan 4 ruta dengan Cati. Ini di treatment seperti itu. Kemudian yang skenario 1-nya itu seperti biasa, berjalan seperti biasa, ditanya dengan PEPI ataupun KEPI, tapi kalau ada permasalahan mitigasinya berjalan seperti SOP yang slide sebelum ini. Nah, ini sebenarnya skenario uji coba ini untuk melihat sejauh mana Capi, Cawi, atau DOPU nanti bisa berjalan seperti itu skenarionya. Nah, kemudian dari sisi persiapan ya, kita melakukan evaluasi untuk dari sisi rekrutmen, kemudian pelatihan, dan pengadaan barang dan jasa.
kalau kita lihat di sisi persiapannya ada berbagai kendala ya, seperti open recruitment petugas ya yang membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak ya pada saat itu ya, karena waktunya yang sangat sempit sekali. Kemudian kesulitan ketika mencari petugas di kecamatan ya, walaupun kita sudah melakukan open recruitment seperti itu, tapi tetap saja untuk daerah-daerah yang remote sulit mendapatkan petugas dari daerah setempat yang kompeten lah seperti itu. Kemudian dari beban kerja petugas dan kesulitan di lapangan dirasakan teman-teman di lapangan masih belum ideal seperti itu untuk dengan honor sekian dengan beban kerja yang sangat sulit. Nanti saya sampaikan juga videonya ketika melakukan penjajahan. Dan beberapa saran waktu itu pada saat evaluasi kita memberikan saran kepada pusat untuk waktu rekrutmen petugas diperpanjang ya, sehingga bisa dilakukan jauh-jauh hari. Kemudian perlunya komunikasi yang baik dengan penguasa wilayah setempat. Ini penting sekali untuk koordinasi dengan wilayah setempat dalam melakukan rekrutmen seperti itu ya. Mungkin nanti persiapannya lebih maksimal lagi ketika kita melakukan rekrutmen petugas dengan melakukan pendekatan kepada penguasa wilayah. Kemudian juga masih di rekrutmen petugas, waktu sudah saya sampaikan tadi relatif singkat pada saat uji coba. Kemudian sulit mencari petugas cati ya, petugas cati ini petugas agent yang di call center yang berpengalaman menjadi customer service karena ini baru semua petugasnya terus terang pada saat itu. Kemudian untuk mayoritas petugas walaupun masih muda dan melek teknologi tapi minim pengalamannya di dalam survei atau service yang diselenggarakan oleh BPS. Kemudian yang kita sarankan pada saat itu untuk rekrutmen petugas diperpanjang, kemudian perlu diadakan training communication kepada petugas call center ya. Ini sangat penting bagaimana melakukan persuasi kepada responden seperti itu ya, supaya responden merasa nyaman gitu, tidak merasa ditanya-tanya ya, sehingga ini responden bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian jadwal pelatihan seharusnya diperpanjang. Waktu itu jadwal pelatihannya sangat pendek sekali. Nah, ini adalah saran kita pada saat di sisi persiapan. Nah, kemudian pada saat pelatihan petugas kendala-kendalanya juga kita mengalami berbagai keterlambatan buku pedoman, kuesioner yang diterima sehingga pembelajaran terkendala ya, walaupun sudah ada di e-learning gitu, tapi instrumennya terlambat kita terima. Kemudian juga dari sisi pelatihan 3 hari untuk PAPI dan 4 hari untuk CAPI dirasakan masih sangat kurang ya untuk menyampaikan materi-materinya secara menyeluruh seperti itu. Kemudian waktu pelatihan sangat terbatas sehingga kurangnya diskusi atau tanya jawab atau bahkan role playing-nya juga masih kurang seperti itu. Nah, ini kita pada saat itu menyarankan untuk pembelajaran mandiri, kemudian instrumen sudah harus diterima sebelum pelaksanaan pelatihan ya. Kemudian kita menyarankan juga pelatihan sebaiknya offline. Pada saat itu ada juga memang dicobakan petugas pelatihan secara online pada saat itu. Ada 2 pelatihan yang dicobakan secara offline dan online. Cuman kita menyarankan untuk semua petugas nanti dilatih secara offline. Kemudian waktu pelatihan yang diperpanjang sehingga penyampaian materi bisa lebih komprehensif gitu ya, menyeluruh ya, sehingga semua materi diharapkan bisa dapat terserap oleh petugas. Nah, kemudian di petugas cati ya, di call center ya, ini ada beberapa kendala yang petugas KT-nya kurang memahami konsep definisi karena pada saat itu pelatihan dilakukan secara online. Kemudian saat pelatihan penyampaian materi dilakukan oleh Telkom baru oleh BP Pusat. Jadi petugas masih agak bingung pada saat itu untuk organisasi lapangan dan sebagainya gitu ya, mana yang duluan gitu. Kemudian program entry-nya pada saat pelatihan juga waktu itu belum begitu siap sehingga banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian. Kemudian yang kita sarankan pada saat itu pelatihan petugas KT dan pengolahan dilakukan secara tatap muka. Kemudian materi didahului sebenarnya oleh BPS Pusat dahulu untuk materi petugas call center, baru kemudian manajemen oleh Telkom
untuk training dan untuk training soft skill-nya dan training sistem oleh Telkom. Kemudian saat pelatihan ya, petugas program entry sebaiknya juga sudah harus final, jangan beta lagi seperti itu. Itu pada saat kemarin yang kita sarankan. Kemudian dari sisi pengadaan barang dan jasa juga waktu yang tersedia untuk pencetakan buku pedoman dan instrumen sangat singkat. Kemudian hanya ada saat itu dicetak di Padang pun untuk pencetakannya hanya support satu perusahaan gitu yang bisa support scanner di Kota Padang, sehingga kita mengalami kesulitan. Kemudian kualitas dari tas dan alat tulis yang kurang bagus, karena kita tahu sendiri bahwa tas yang kita pakai adalah yang barang persediaan dari SP kemarin dan kualitasnya sangat-sangat kurang bagus lah gitu. Baru dipakai beberapa hari sudah sobek ya, dan lepas jahitannya macam-macam. Kemudian adanya kesulitan penggunaan HT ya, kemudian juga beratnya membawa kursi lipat ke lapangan. Nah, itu adalah kendala pada di barang dan jasa. Kemudian yang kita sarankan pada saat itu adalah pengiriman file buku pedoman, instrumen dan spesifikasi sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum jadwal kegiatan pralapangan. Nah, ini sangat penting sekali karena mungkin ada beberapa yang harus tender gitu ya untuk pengadaannya, untuk pengadaan yang dilakukan di BPS provinsi untuk cetaknya. Nah, ini penting untuk tender. Kalau di Provinsi Sumatera Barat itu lebih dari 200 juta sehingga harus tender. Nggak tahu kalau di Provinsi Kalimantan Utara apakah harus tender juga, dan spesifikasinya yang jelas yang sangat sulit ketika C2-nya harus dicetak dengan support scanner seperti itu. Kemudian diperlukan tas dengan kualitas yang lebih baik, waterproof ya, supaya lebih kuat. Nah, kemarin sih dari hasil yang kita dapatkan gitu untuk ATK masih menggunakan barang persediaan gitu untuk tas. Jadi apapun harus kita kita habiskan dulu untuk barang persediaan itu. Kemudian jumlah alat tulis ya disesuaikan dengan kebutuhan petugas. Minimal ada 6 pensil dan 3 penghapus setiap PPL-nya. Nah, untuk pelaksanaan lapangan ya, pelaksanaan lapangan kita melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan lapangan ya. Ini mungkin juga nanti bakal ditemukan ya, karena pasti tidak berbeda jauh, tapi paling tidak kita menyiapkan mitigasinya gitu untuk beberapa kendala yang kita temui di pemutahiran nih, seperti yang letak bangunan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini petugas agak merasa kerepotan juga ketika tidak sesuai gitu antara peta dengan kondisi lapangannya. Kemudian banyak muatan prelis yang menyebabkan petugas kesulitan mencari kakak yang merupakan satu rumah tangga. Nah, ini kan kalau kita bawa prelis yang sedemikian banyak, ketika menemukan satu rumah tangga itu sulit tuh mencari rutanya ada di halaman mana seperti itu. Kemudian waktu yang lama untuk mencari kakak di prelis karena urutannya tidak di lapangan itu kondisinya tidak berurutan gitu ya. Jadi sangat sulit ya mencari ketika kita bertemu satu kepala keluarga, mencarinya di prelis itu sangat membutuhkan waktu gitu. Kemudian dari laporan petugas banyak responden yang menolak memberikan nomor handphone untuk nanti kalau misalnya dari PEPI tidak berhasil sehingga masuk ke Cati gitu ya. Itu sangat sulit mendapatkan, ada yang menolak memberikan nomor handphone. Nah, ini juga kita rasakan sebenarnya ya Bu Tina, Pak Basran, ketika kita melakukan pra pemutahiran kemarin nih, banyak yang seperti ini nih kendala-kendala pada saat pemutahiran. Kemudian yang kita sarankan untuk perbaikan ke depan ada perbaikan peta BS-nya, kemudian perlunya publisitas dan sosialisasi ya di kegiatan long form ini agar masyarakat tahu adanya kegiatan ini sehingga bisa memberikan nomor HP lah nantinya untuk bisa dihubungi kembali seperti itu, karena banyak yang mungkin takut penipuan dan sebagainya. Kemudian masih di
pemutahiran ya, kendala yang kita temui, batas petanya tidak jelas, kemudian waktu itu banyak di daerah camp perkebunan di Darmasraya itu membingungkan petugas ya, walaupun petugas yang kita rekrut adalah orang setempat seperti itu, sehingga sulit menentukan cakupan penduduk mana yang ada di dalam blok sensus. Kemudian kelemahan kendala yang lain adalah petugas masih banyak yang tidak bisa membaca peta. Nah ini mungkin dari sisi pelatihannya perlu ditambah untuk sesi peta gitu ya. Kemudian kalau untuk email dan nomor handphone di dokumen terlalu kecil. Nah ini terkait kuesioner ya untuk nanti diperbaiki. Kemudian sarannya perbaikan peta, kemudian adanya waktu khusus sebenarnya untuk penelusuran hingga jadwal pemutahiran, dan itu sebaiknya untuk penelusuran dan jadwal pemutahiran itu diperpanjang nanti pada saat pelaksanaan SP 2020 long form-nya seperti itu. Lanjut masih di pemutahiran, kendala yang kita temui beberapa keluarga dengan nomor bangunan sama, padahal di lapangan tidak tinggal dalam satu bangunan yang sama. Itu juga ditemui di lapangan kemarin. Kemudian PPL masih bingung dalam pemberian nomor bangunan karena di peta tidak sesuai dengan prelis yang ada. Kemudian ada juga kasus di beberapa blok sensus hanya 1 sampai 3 rumah tangga yang termuat di prelis, sisanya tidak ada dalam prelis ya. Padahal di situ begitu ditemui sudah lama sebenarnya petugas si responden itu tinggal di situ, sehingga petugas pada saat itu melakukan listing ulang. Nah, saran yang kita sampaikan kepada pusat pada saat itu adalah penguatan konsep terutama pada petugas-petugas baru, dan perlunya standar operasional prosedur untuk kasus yang memerlukan listing ulang. Nah, ini sudah kita sampaikan pada saat workshop di Bogor kemarin. Kemudian lanjut di wilayah KEPI ya, kendala-kendala yang kita temui di KEPI, walaupun di Kalimantan Utara nggak ada KEPI ya infonya, tapi saya sampaikan sedikit di sini bahwa ada muatan prelis yang banyak, sehingga waktu petugas banyak terbuang untuk menunggu loading aplikasi. Nah ini memang ICS ini banyak bermasalah ya, kita temui nggak hanya di SP aja, di Sitasi juga seperti itu. Kemudian fitur-fitur yang ada tidak berfungsi ya di dalam ICS itu. Kemudian data yang di-reject oleh si petugas isiannya hilang dan harus sinkronisasi pada saat sinkronisasi ulang oleh PPL. Di banyak nih udah jalan ke lapangan tapi pada saat di-reject itu datanya nggak kembali alias hilang gitu. Nah ini banyak kita temukan. Kemudian nomor bangunan di prelis tidak sesuai dengan di peta. Nah ini saran yang pada saat itu kita sampaikan ke pusat adalah perbaikan aplikasi ICS-nya ya. Pada saat itu pusat menyanggupi dengan nanti akan ada namanya New ICS. Seperti apa itu New ICS saya juga belum begitu detail ya, tapi pasti ada perubahan lah untuk ICS di SPLF nanti seperti itu. Kemudian untuk core team lebih baik diberikan akses untuk perbaikan isian PPL sehingga nggak bolak-balik tuh datanya dari petugas ke core team, kemudian kalau ada perbaikan core team ke petugas lagi, lebih baik core team diberi akses untuk perbaikan isian kuesioner seperti itu. Nah, kemudian yang lanjut untuk kendala selanjutnya ya, untuk petugas masih banyak bingung pada saat itu dengan tipe dan jenis sampel yang tadi ada skenario 1, skenario 2 ya dan sebagainya. Itu masih bingung. Kemudian juga ketika di treatment tidak ada responden yang mau mengisi dokumen DOPU yang ditinggal seperti itu ya. Kemudian DOPU lebih banyak yang menolak untuk mengisi mandiri karena menganggap itu adalah bagian dari tugas dari si pencacah seperti itu. Kemudian ada juga responden yang menolak didata karena merasa sudah bosan seringkali didata oleh BPS seperti itu. Nah ini dari sini bisa kita memberikan saran kepada pusat waktu itu bahwa DOPU ini sebenarnya tidak efektif ya, tidak maksimal walaupun diisi tapi isinya nggak sesuai dengan harapan seperti itu, sehingga disarankan bahwa untuk moda pengumpulan data dengan drop off pick up ini sebaiknya tidak digunakan gitu ya, karena banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan isiannya gitu.
Nah, ini juga masih di Dopu ya. Ngisinya juga sembarangan karena kita sebenarnya untuk di-scan gitu, tapi apa namanya, ngisinya ada yang pakai pulpen ya, macam-macam. Kemudian juga apa namanya, pensil diberikan hilang gitu. Kemudian pengisiannya tidak lengkap. Kemudian juga banyak petugas yang tidak alur pengisian dokumennya ya. Kemudian tulisan kurang jelas sehingga Kortim harus memperbaiki. Dari si responden tulisannya nggak bagus gitu sehingga harus diperbaiki oleh petugas oleh Kortim. Kemudian waktu yang sangat singkat menyebabkan tidak semua dokumen bisa diperiksa Kortim dan koordinator kecamatan. Kemudian Kortim kesulitan dalam mengisi KBLI dan KBJI. Nah, ini saran yang Dopu tadi sudah saya sampaikan tidak usah digunakan untuk Dopu. Kemudian perlunya jaringan komunikasi atau penekanan untuk KBLI dan KBJI ya. Kemudian juga pada Kortim dan Koseka diberikan peneganan agar memeriksa dokumen secara berkala. Jadi secara ban berjalan ya, jangan sampai menumpuk dulu baru diperiksa seperti itu. Nah, itu apa namanya yang kita sarankan. Kemudian lanjut masih kendala di PEPI dan Dopu ya, kesalahan pembelian kode oleh petugas lapangan menyebabkan apa namanya kesalahan pemberian kode oleh PPL saat pemutahiran menyebabkan sampel yang terpilih ternyata sudah meninggal. Jadi ada kesalahan seperti itu gitu ya. Kemudian kurangnya probing saat pemutahiran menyebabkan terjadinya kesalahan saat pendataan C2. Kemudian juga PPL masih kesulitan dalam menentukan urutan ART, status hubungan ya, status hubungan. Karena di C2 itu tidak ada sampai pilihan cucu menantu dan cicit ya, artinya generasi keempat dari kepala rumah tangga itu nggak ada gitu, sehingga PPL kesulitan dalam penentuan urutannya. Kemudian saran yang kita berikan pada saat itu adalah memperkuat konsep dan definisi saat pelatihan, terutama pada sesi pemutahiran, kemudian penambahan jam pelatihan, kemudian juga perlunya contoh-contoh kasus saat pelatihan dan praktek sebagaimana bagaimana cara pencatatan yang baik dan benar. Nah, ini perlu nanti untuk pelatihan perlu role playing yang banyak ya untuk bagaimana mencatat sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Kemudian untuk ICS ya, sangat banyaknya permasalahan pada aplikasi ICS ya. Ini kita alami ya, sering tertutup sendiri ya pada saat pencacahan sehingga tidak bisa dilakukan perbaikan isian. Kemudian role validasinya juga masih belum baik. Jadi belum apa namanya ya, belum bagus gitu rule validasinya. Misalnya contoh kesalahan pengisian umur tapi masih bisa terkirim ke Kortim. Kemudian juga tidak ada konsistensi antara C2 dan V. V ini adalah apa verifikasi untuk kematian maternal, kematian ibu ya. Karena itu adalah sebenarnya rare cases ya, kematian ibu sehingga harus diverifikasi. Nah, ini belum ada konsistensi antara C2 dan kuesioner V pada saat itu. Nah, ini yang kita berikan saran kepada pusat adalah perbaikan di aplikasi ICS-nya itu sendiri. Rule validasinya diperbaiki, kemudian apa namanya loading yang lama itu diperbaikilah nanti ke depan seperti itu. Nah, ini saya biar nggak bosen saya sampaikan video sedikit terkait pencacahan dan supervisi yang di Dharmasraya kemarin.
Mungkin Pak suaranya belum keluar audio. Memang suaranya nggak ada ya, Mas Rido ya? Ada, harusnya ada. Emang nggak kedengeran ya? Ya, nggak ada suaranya. Aduh, harusnya ada nih. Di saya jelas, Pak. Hah? Sersan di mana? Bentar Pak Basran nih di Sersan dulu. Oke. Oh, udah itu, iya itu. Share. Nah. Udah ada Pak Basran? Ah, mantap, ada. Nah, udah no. Jangan dari awal lagi no. Ini ntar abisin waktu. Nih pas pencacahan aja. Nah, oke sini aja. Udah ada ya? Ada. Oke. Sorry, tadi belum keklik servernya. Ya, itu jelas pelaksanaan uji coba di Dharmasraya bisa kita lihat di situ perjuangan teman-teman ya untuk mendapatkan data gitu seperti itu. Nah, di Kalimantan Utara saya yakin lebih ekstrim lagi gitu lapangannya gitu. Oke, lanjut ya. Kalau tadi dari sisi pelaksanaan di lapangan, nah ini dari yang mitigasinya dengan Cati gitu ya. Jadi ini Cati ini sebenarnya mempunyai prospek cerah sekali untuk kedepannya di dalam pengumpulan data. Salah satu moda yang ditawarkan untuk pelaksanaan SPLF ini. Nah, kita dari 272 tiket yang masuk itu, tiket itu maksudnya adalah ketika si petugas di lapangan itu responden tidak mau menjawab secara wawancara gitu ya, sehingga ditawarkan untuk dengan ditelepon dari call center seperti itu, dari petugas dibuat tiket untuk masuk ke dalam call center. Nah, ini yang bisa dicacah melalui Cati ini sebanyak 79,78% ya. Kemudian yang tidak tersambung artinya nomor HP yang diberikan oleh responden pada saat itu apakah tidak di dalam jangkauan, apakah memang salah pengisian pada saat itu sebanyak 16,91%, sehingga ini tidak bisa dilakukan wawancara ya, mungkin karena remote daerahnya sehingga sulit ketika petugas Cati menghubungi lewat telepon seperti itu. Kemudian yang ditolak, yang benar-benar memang ditolak karena responden sibuk atau khawatir akan penipuan itu sebanyak 2,21%. Kemudian yang belum selesai ini 1,1%. Ini sebenarnya belum selesai, ini ketika tiket diterbitkan dari si
petugas di lapangan gitu ya, tidak diterima oleh call center di provinsi waktu itu. Jadi nggak tahu ini tiketnya nyasar kemana gitu, sehingga ini perlu perhatian nantinya ketika sebenarnya tiket sudah diterbitkan oleh petugas tapi tidak diterima di call center. Ini sebanyak 1,1%. Kemudian juga dari sisi waktu untuk catinya ya, cati itu adalah jam 1 sampai jam 4 sore untuk wawancaranya, dan jam 7 malam sampai jam 8. Ini adalah waktu yang sangat efektif untuk pelaksanaan cati. Nah ini kalau pagi mungkin sibuk bekerja ya, memasak atau bagaimana, itu banyak yang tidak efisien pada saat pagi seperti itu. Nah ini adalah waktu efektif untuk pelaksanaan cati, ditanya melalui telepon seperti itu. Nah beberapa kendala ya di cati itu link survei yang diterbitkan oleh petugas itu tidak masuk ke dalam IPscape yang ada di monitor itu secara otomatis. Jadi ada jedanya di situ ya. Kemudian adanya kesalahan input tidak dapat diedit, sehingga ada beberapa responden yang ganda di IPscape-nya itu. Jadi ini perlu juga perhatian dari nanti pusat untuk memperbaikinya. Kemudian dashboard report di IPscape tidak user friendly. Ini masih agak sulit ya ketika petugas agent call center itu berapa selesainya, kemudian waktu pencacahannya berapa, itu nggak ada informasi yang bagus gitu. Jadi masih dirasa sulit oleh petugas gitu untuk melakukan laporan. Kemudian tiket yang di-assign supervisor terkadang tidak masuk ke tampilan operator. Ini juga kan kalau yang di cati itu ada supervisor satu dan petugas agentnya, si petugas yang menanyanya itu. Jadi ketika sudah di-assign terkadang tidak masuk ke dalam tampilan operator, sehingga harus berkali-kali di-assign gitu baru masuk. Nah ini juga nggak tahu nih kesulitan di programnya atau di di Telkomnya yang untuk ininya itu ya, supaya itu bagusnya sih langsung ketika di-assign langsung masuk ke dalam tampilan operator, sehingga operator tidak menunggu lama gitu. Kemudian juga ada kendala nomor telepon yang dihubungi tidak aktif, ditolak, atau salah nomor tuh nggak tahu tuh, jadi nadanya tuh nggak tahu, jadi apa tidak aktif atau ditolak atau salah nomor, nadanya sama saja gitu. Nah ini perlu juga menjadi perhatian. Kemudian tidak ada pemberitahuan atau notifikasi bahwa panggilan terputus di tengah wawancara. Biasanya pada saat wawancara misalnya butuh kakak, misalnya si responden nyari dulu kakak, ini nggak ada tanda-tanda gitu, apakah itu putus, apakah masih nyambung, hening saja gitu. Nah ini menjadi notifikasi juga masukan kita bahwa paling tidak ada lagu-lagu atau gimana ketika menunggu seperti itu ya. Jadi perlu notifikasi di situ. Kemudian masih di cati ya, web entry sering macet pada saat simpan kirim hasil pendataan. Kemudian link survei sering tidak dapat dibuka dan muncul halaman login. Ini juga masih sering ketika diklik nggak muncul gitu ya pertanyaannya, tapi masih malah masuk ke halaman login. Ini menyulitkan petugas catinya sendiri. Kemudian untuk pemilihan kota kadang suka tidak muncul gitu untuk suku dan kota ya. Ketika di drop down ini masih terkendala. Kemudian nomor yang masuk di HP responden tidak dikenali sehingga responden kurang percaya. Seharusnya ini kita sudah mengusulkan masking number gitu ya untuk ini, misalnya BPS Kaltara gitu, ketika kita menghubungi si responden keluarnya BPS Kaltara. Nah, sehingga responden percaya. Nah, ini masih waktu itu belum ada karena prosesnya katanya lama untuk pengadaan seperti itu. Harus kominfo segala untuk izinnya seperti itu ya. Jadi ini banyak responden yang merasa takut untuk menjawab gitu, takutnya penipuan dan sebagainya. Kemudian nama kontak WA Blast yang masuk ke responden bukan dari BPS, ini masih kaitannya dengan yang nomor 10 tadi ya, sehingga mengira promo dari Telkom dan sebagainya bukan dari BPS. Nah sebaiknya nanti untuk WA Blast nanti ada nomor-nomor cantik ya BPS yang menandakan itu dari BPS gitu. Kemudian juga biaya inbound
dibebankan kepada responden. Nah, kemarin juga kalau ada pertanyaan dari responden menelpon ke call center gitu, biayanya dibebankan ke responden. Seharusnya ini gratis seperti itu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ketika di dopunya tadi melakukan mengkontak call center gitu untuk nanyakan ini maksudnya apa gitu ya, itu dibebankan kepada responden. Nah, ini harusnya digratiskan seperti itu untuk yang nomor 12. Nah, saran kita pada saat itu perlu ditambah fitur entry untuk nama operator di aplikasi IPscape-nya. Jadi siapa yang meng-entry gitu nanti ditambahkan nama-nama orangnya gitu, sehingga beban tugasnya kelihatan gitu, dan sudah mengerjakan berapa si petugas catinya, sudah mengerjakan berapa rumah tangga, itu bisa lebih kelihatan. Kemudian assignment supervisor ke operator perlu menampilkan list responden yang akan ditelepon. Nah, kalau kemarin itu satu-satu gitu. Jadi si supervisor ngirim ke petugas ya, ke operator itu satu-satu. Harusnya kan bisa sekaligus 5 misalnya dikerjakan si operator A, yang 5 lagi dikerjakan operator B, dan sisanya operator C dan seterusnya gitu. Nah, ini perlu ditampilkan list dalam satu ini ya, jadi nggak satu-satu gitu di supervisor ke operatornya. Kemudian perlu adanya beda ya notifikasi antara telepon diangkat, tidak aktif atau ditolak atau panggilan terputus, itu harusnya ada notifikasi dari Telkom sebagai penyedia call centernya sendiri. Kemudian yang keempat, pendataan cati sebaiknya dimulai setelah semua BS finalisasi sampel. Kemarin memang agak terkendala ketika ada yang sebagian masih belum ada sampelnya ya. Jadi dari pusatnya ada terkendala untuk data sampel rumah tangganya tuh tidak bisa ditarik untuk beberapa blok sensus tertentu, sehingga belum semuanya selesai, tapi sudah dilakukan CT untuk sebagian yang sudah bisa tarik sampel seperti itu. Nah, ini sebaiknya semua untuk pendataan CT-nya setelah blok sensus final seperti itu. Kemudian perlu adanya notifikasi inbound call yang tadi ya, yang dari responden ke call center perlu dinotifikasi. Ini adalah dari si responden untuk segera dilakukan pendataan lewat cati seperti itu. Kemudian untuk dashboard monitoring sebaiknya lebih detail ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, untuk dashboard monitoringnya ini masih belum user friendly gitu ya. Banyak yang masih harus diperbaiki, seperti alokasi sampelnya sudah berapa di setiap orang, di setiap agentnya, kemudian sudah selesai berapa, yang belum selesai berapa, itu seharusnya sudah lebih detail seperti itu. Kemudian untuk jadwal disesuaikan dengan shift yang tadi yang saya sampaikan, untuk yang maksimal efektif itu di jam 1 sampai jam 4, kemudian jam 7 sampai jam 8. Kemudian perlunya mitigasi aplikasi desktop saat web entry bermasalah. Nah, tadi seperti diklik dia keluar dulu, login lagi gitu, itu kan memakan waktu, kasihan si operatornya. Kemudian bandwidth perlu ditambah. Nah, ini terkait karena teleponnya itu menggunakan internet kan, bukan pakai telepon biasa, jadi perlu adanya penambahan paket internet untuk cati seperti itu. Kemudian perlunya masking number itu tadi yang ada nama BPS ketika menghubungi si calon responden. Kemudian untuk agen-agen di call center itu perlunya ruang kedap suara. Kemarin kita berjejer saja memang untuk agennya, sehingga yang sebelah nanya, yang sebelah dengar gitu, sehingga konsentrasinya terganggu. Kemudian juga IP cam untuk pemantauan aktivitas petugas. Nah, sedikit gambaran tentang tentang call center ini mungkin bisa dilihat di video ini, bagaimana call center itu bekerja.
melanjutkan pesan kami melalui email dan WhatsApp mengenai wawancara uji coba sensus penduduk 2020 lanjutan, Pak. Wawancara ini akan memakan waktu sekitar 5 menit untuk setiap anggota rumah tangga. Apakah Bapak ada waktu Bapak untuk kami wawancarai sekarang? Baik, Bapak. Sebelumnya mohon dibantu untuk menyiapkan kartu keluarganya terlebih dahulu, Pak. Baik, bisa kita mulai ya, Pak? Oh ya sudah. Berdasarkan catatan kami, Pak, alamat Bapak ini di Jalan Koto Baru, Kelurahan Sitiung, Kecamatan Koto Gadang ya, Pak? Apakah alamatnya sudah lengkap dan benar, Pak? Baik, sudah benar ya, Pak? Baik, Pak. Berdasarkan catatan kami, apakah benar Bapak Mahmud yang bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan listrik dan lain-lainnya, Pak? Ah iya ya, Pak. Mohon dibantu, Pak. Baik Pak, akhirnya semua pertanyaan sudah saya tanyakan. Terima kasih Pak Mahmud atas kesediaannya dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Jawaban dari Bapak Mahmud sangat berarti untuk negara dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang, Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya dalam uji coba sensus penduduk 2020 lanjutan. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat, Pak. Ya, itu tadi yang sekelumit dari kegiatan di call center untuk di Sumatera Barat. Yang baju putih tadi supervisornya, kemudian yang perempuan-perempuan itu adalah sebagai agent atau operatornya. Nah, itu pembagian tugasnya di call center seperti itu. Tapi nanti untuk yang di SPLF di bulan Juni besok itu untuk call center ini masih ada dua opsi ya. Apakah terpusat di pusat atau di 11 di pusat ya. Ya sepertinya di pusat untuk call centernya. Tadinya masih ada wacana di 11 region gitu ya. Jadi nggak di setiap provinsi tapi ada 11 region. Tapi sepertinya untuk yang keputusan kemarin untuk call center ini dipusatkan di BPS pusat seperti itu. Nah, lanjut untuk evaluasi pengolahan. Nah, ini beberapa kendala yang kita temui di pengolahan untuk aplikasi di akhir jadwal baru kita terima. Kemudian proses cleaning data belum dapat dilakukan karena masih banyak error yang disebabkan oleh rule validasi, aplikasi entry yang belum tepat dan masih memerlukan perbaikan. Alur dokumen juga masih belum berjalan dengan baik, kemudian banyak ditemukan error karena pengisian dokumen tidak lengkap, isian kosong, tidak konsisten, dan sebagainya. Kemudian tidak ada waktu untuk konfirmasi ke daerah pada saat pengolahan. Nah, saran yang kita sampaikan ke pusat, aplikasi adalah harusnya sudah final sebelum pelatihan petugas gitu ya. Mudah-mudahan besok nggak ada versi-versi pengolahan gitu. Satu udah selesai. Kemudian perlu aplikasi shipment untuk mempermudah identifikasi alur dokumen ketika dari pengiriman petugas sampai di pengolahan di provinsi seperti itu. Perlunya aplikasi seperti itu. Kemudian mutlak diperlukannya editing coding dari dokumen. Ini sangat perlu sekali untuk meminimalisir error dari dokumen itu, isian dari dokumen. Nah, kesimpulan dari uji coba yang bisa kita tarik dari beberapa kendala yang tadi saya sampaikan adalah yang pertama, petunjuk administrasi kegiatan sebaiknya dikirimkan ke daerah sebelum kegiatan pralapangan berlangsung. Nah, ini walaupun saya tidak membahas terkait petunjuk pedoman administrasi, tapi ini kita sampaikan karena kesulitan kita kemarin ketika
berapa sih berapa honor petugas cati, kemudian untuk perlengkapan petugas dan lain-lain itu nggak ada kemarin, sehingga kita menyarankan bahwa untuk petunjuk administrasi kegiatan sebaiknya sudah fix sebelum kegiatan pralapangan berlangsung. Kemudian pelatihan petugas dilakukan dengan tatap muka dan waktu pelatihannya diperpanjang kembali kalau bisa seperti itu. Kemudian soft file, instrumen, dan spesifikasi final perlu dikirimkan jauh hari sebelum pelatihan diselenggarakan. Nah, ini terkait juga dengan pengadaan yang harus tender dan sebagainya, seperti itu. Sehingga harusnya kalau dari jauh-jauh hari kita sudah bisa mempersiapkan. Kemudian pengadaan perlengkapan petugas diusahakan yang berkualitas, kayak tas gitu. Tapi sepertinya tas masih menggunakan barang persediaan dari SP yang tahun kemarin seperti itu. Kemudian pemutakhiran dilakukan dengan modal PEPI semuanya nih ya. Jadi kita mengusulkan ini dan alhamdulillah ini semuanya nanti untuk pemutakhiran dengan PEPI semua. Walaupun di wilayah KEPI ya, wilayah KEPI seperti di Jawa Barat gitu nanti untuk pemutakhiran dilakukan dengan moda PEPI seperti itu. Kemudian juga moda DOPU sebaiknya tidak digunakan. Program entry sudah final sebelum pelatihan petugas pengolahan. Editing coding dokumen PEPI mutlak diperlukan. Kemudian honor petugas perlu dipertimbangkan kembali agar ideal dengan beban tugasnya. Nah, ini dari hasil workshop kemarin di Bogor ya di akhir November itu ada perubahan SOP-nya untuk mitigasi. Pertamanya untuk wilayah PEPI maupun KEPI nanti ada KETI. Kalau yang sebelumnya kan KETI di tengah gitu ya. Tapi hasil dari workshop kemarin di Bogor yang saya hadiri sama tim pusat gitu. Jadi KETI itu merupakan mitigasi pertama dari PEPI maupun KEPI seperti itu. Tapi ini adalah mitigasi ya Bapak Ibu. Sebenarnya tetap fokus di PEPI-nya itu sendiri. Kalau PEPI udah selesai gitu ya sudah nggak perlu masuk ke KETI seperti itu. Jadi PEPI udah selesai ya mitigasinya tidak perlu lagi. Apalagi saya dengar untuk yang KETI itu petugasnya kalau dia masuk ke KETI gitu akan diproporsionalkan untuk honor OB-nya seperti itu. Misalnya dari 16 blok sensus satu blok dia mengketikan 6 rumah tangga gitu ya. Kemudian yang dia wawancara hanya 10 gitu petugasnya, maka akan honor OB-nya diproporsikan menjadi 10/16 itu yang akan dibayarkan. Itu tapi masih dari wacana ya yang akan digodok oleh di pusat seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Krido bisa dipercepat. Ya, oke, ini udah selesai kok Pak Basran. Jadi paling tidak hasil ini menggambarkan bahwa kita tetap fokus pada PEPI-nya Pak Basran dan teman-teman semuanya. Untuk cati, moda yang lainnya itu sebenarnya hanya mitigasi gitu. Kalau PEPI udah selesai, udah nggak masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Basran. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido. Sebenarnya kalau waktunya lebih banyak, memang karena ini kegiatan kita ya yang akan dilaksanakan. Udah jam 11 di sana ya? Ya, sudah jam 11 di sini karena saya masih akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian hadir apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksana PEPI, terutama di Kalimantan Utara yang memang wilayahnya banyak wilayah sulit. Bagaimana nanti mitigasinya apabila dengan PEPI terkendala, kemudian lanjutkan dengan KETI ya, dengan telepon itu dari hasil uji coba itu hampir 80% ya berhasil ya. Saya juga wah mantap ini. Tapi apa iya ya lapangan nanti seperti itu? Karena wilayah uji cobanya hanya di Darmas Raya ya di Sumatera Barat. Ya. Oke, baik para peserta apabila yang ingin ditanyakan silakan raise hand. Saya berikan kesempatan 2 dulu. Suara saya kedengaran Mas Krido? Kedengaran. Kedengaran ya. Ya. Silakan. Dari Mas Dodi. Nah, Mas Dodi ini Pak Krido ini di SKF Kependudukan. Memang yang secara teknis akan menangani masalah SP long form di tahun 2022. Silakan Mas Dodi.
Baik, terima kasih Pak Basan atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Krido Sabtono selaku narasumber. Yang pertama, izin Pak, mohon materi bisa di-share ke kami untuk nanti bisa kita baca kembali. Kemudian yang kedua terkait khusus uji coba di PEPI, Pak. Waktu uji coba kemarin, apakah beban petugas itu sudah diterapkan secara ideal, dalam artian apakah memang petugas kemarin diberikan beban awal kan 5 BS ya Pak? Nah, apakah dalam uji coba kemarin juga dilakukan 5 BS juga dalam waktu kurang lebih 45 hari? Nah, dari beban tugas tersebut, hasil uji cobanya seperti apa ya Pak? Apakah memang selesai tepat waktu atau bagaimana? Terus kemudian untuk rata-rata wawancara untuk C2 di rumah tangga itu butuh waktu berapa lama ya Pak? Mengingat lumayan banyak pertanyaan di C2-nya. Mungkin sementara itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Pertanyaan kedua dari Pak Maibu. Pak Maibu ini Mas Krido adalah Kepala BPS Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Silakan Pak Maibu. Baik Pak Basran, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Pak Krido Sabtono selaku KF Sosial di BPS Sumatera Barat, teman-teman KF Kalimantan Utara, teman-teman Kepala Kabupaten Kota, dan peserta semuanya yang bergabung pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Krido selaku narasumber yang sudah men-sharing pengalamannya, sangat berguna sekali Pak bagi kami nanti untuk mensiasati ya, mungkin seperti itu, atau menyiapkan strategi bagi kami di Kalimantan Utara terkait dengan kegiatan SP Long Form ini. Ini Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ada beberapa pembaruan ya tadi yang saya perhatikan dari mulai peralatan dan sebagainya. Tetapi di awalnya Pak, di sebelumnya yang saya perhatikan dari pemaparan Bapak tadi bahwa terkesan BPS dalam kegiatan long form dan mungkin juga kita rasakan di kegiatan-kegiatan yang lain itu persiapannya memang kurang matang ya Pak Krido ya. Jadi kami berharap dan nanti mungkin juga Pak Krido kan saat ini mungkin masuk dalam tim, bisa dikatakan tim Pokja untuk persiapan long form ya. Itu sejauh mana Pak persiapan yang dilakukan oleh BPS Pusat terhadap masukan-masukan atau mitigasi-mitigasi yang dihasilkan dari uji coba di Sumatera Barat tadi itu sejauh mana BPS Pusat untuk istilahnya mempersiapkan itu, karena kita tahu bahwa SP Long Form kalau nggak salah kisaran bulan Mei Juni ya kalau nggak salah ya, betul, Pak. Pelaksanaannya. Ya, kemudian itu yang pertama Pak, karena kita tahu seperti PAK dan sebagainya itu seringkali terlambat Pak ya. Bahkan kalau ke pengolahan pun juga kita belum pernah dapat program yang sudah clear gitu ya. Selalu ada perkembangan dan itu sangat mengganggu strategi kita dalam melakukan kegiatan itu biar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, terkait dengan hasil uji coba itu Pak, apakah kemarin sudah ada istilahnya penghitungan tingkat kualitas data yang dihasilkan dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak Krido sampaikan itu terkait dengan waktunya seperti apa, apakah bisa terpenuhi dengan waktu yang disediakan gitu. Yang kedua, kualitasnya seperti apa, kualitas yang dihasilkan, apakah sudah cukup baik atau kurang. Tadi setahu saya tadi belum tersampaikan ya, atau mungkin saya kurang ada yang nanti mohon
disampaikan kembali. Terus yang ini menurut saya penting ya bagi petugas, bahwa tadi Pak Rido juga menyampaikan bahwa pencairan KK dalam pemutakhiran, walaupun tadi sudah direkomendasikan untuk menggunakan PAPI, itu tetap sulit gitu, karena saking banyaknya list yang ada di itu ya Pak, di daftar itu justru yang memakan waktu itu Pak. Nah, dan itu juga terjadi sebelum-sebelumnya, kita sudah pengalaman dengan itu, tetapi sampai saat ini kan belum ada ini ya solusinya, kira-kira sebaiknya seperti apa. Nah, mungkin Pak Rido ini punya pengalaman ya terkait itu Pak. Siapa tahu ada hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Karena pengakuan petugas itu sangat menyita waktu sekali itu. Di lapangan kita nyari satu-satu gitu, itu sangat menyita waktu. Mungkin itu dulu Pak Rido. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Pak Rido atas sharing pengalamannya. Terima kasih Pak Basran atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Rido. 2 pertanyaan dari Mas Dodi dan 3 pertanyaan dari Pak Maibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dodi dan Pak Maibu ya. Saya akan menanggapi dari Pak Dodi dulu ya, terkait materi nanti akan saya kirimkan ke Pak Basran. Cuman yang minus video kali ya, karena berat banget itu videonya, 1 giga ke atas gitu, jadi agak berat ketika harus masukin link juga bisa sih sebenarnya, tapi nanti yang minus video nanti akan saya share ke Pak Basran ya Pak Basran. Kemudian terkait beban petugas, memang kemarin beban petugas juga sudah kita lakukan sesuai dengan SOP. Jadi satu petugas kita beri beban tugas 5 blok sensus pada saat itu, karena SOP-nya demikian ya. Makanya tadi di slide itu ada apa ya, semacam harus ditinjau ulang lah kembali untuk beban tugas petugas supaya tidak terlalu berat gitu, melihat terutama di daerah-daerah yang remote seperti tadi naik motor banyak halangan ya, banjir dan lumpur seperti itu, apalagi yang daerah-daerah jauh. Itu memang kemarin kita sudah mencobakan sesuai dengan SOP-nya 5 blok sensus, tapi masih dirasa terlalu banyak untuk beban petugas SPLF ini gitu ya. Jadi untuk beban petugas saya minta ke pusat untuk ditinjau kembali apakah bisa berubah, misalnya kurang dari 5 blok sensus ya, atau sesuai dengan remote daerahnya ya, bisa aja dia mendapatkan daerah yang sulit tapi 3 blok sensus misalnya seperti itu. Tapi memang itu ada kendala yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa beban petugas memang demikian burdennya berat banget untuk petugas dengan 5 blok sensus. Itu ya Pak Dodi. Kemudian juga untuk waktunya untuk pemutakhiran itu kan 15 hari. Kemarin saya sudah mengusulkan bahwa untuk pemutakhiran ya jangan dipatok segitulah, paling tidak lebih gitu, untuk supaya bisa lebih maksimal lagi hasilnya gitu. Kemudian dari sisi rata-rata wawancara C2 di rumah tangga, ini tergantung Pak Dodi ya, tergantung ketika anggota rumah tangga di dalam rumah tangga itu ada berapa gitu, itu bergantung itu. Jadi lamanya bervariasi, tapi paling tidak dalam satu rumah tangga dengan berapa 4 anggota rumah tangga ya, 4 anggota rumah tangga itu sekitar 30 sampai 1 jam untuk wawancaranya gitu ya. Jadi rata-rata sekitar itu untuk 4 anggota rumah tangga ya, karena rumah tangga juga kadang nyari kakaknya lama gitu, jadi bisa dirata-ratakan untuk anggota rumah tangga yang 4 itu sekitar 30 sampai 1 jam untuk proses wawancaranya. Itu ya Pak Dodi ya, jadi yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari Pak Maibu nih terkait strategi ya peralatan. Tadi saya sampaikan memang kita menguji cobakan peralatan untuk kursi juga untuk si petugas gitu ya. Kemudian handy talkie karena masa pandemi ya, handy talkie untuk menjaga jarak antara petugas dengan si responden itu sepertinya nanti tidak ada gitu untuk yang kursi dan handy talkie, tapi wawancara seperti biasa karena kemarin hasilnya kurang maksimal gitu, si responden nggak bisa juga pakai handy talkie seperti itu. Kemudian dari sisi persiapan Pak Maibu, memang kemarin kita agak terburu-buru ya untuk
pelaksanaan uji coba karena memang waktunya sangat singkat sekali gitu ya. Mulai dari September kita persiapan call center, kemudian rekrutmen petugas dari September, kemudian pelatihan segala macam gitu. Memang kemarin dirasakan sangat singkat gitu sehingga di pertengahan Oktober itu udah jalan untuk pemutakhiran. Itu memang kita agak tergagap-gagap gitu untuk waktu yang diuji cobakan kemarin. Kesannya memang kurang prepare gitu ya, kurang matang. Tapi untuk pelaksanaan SPLF insya Allah sudah saya sampaikan di workshop di Bogor kemarin di akhir November bahwa persiapan ini penting sekali gitu ya untuk pelaksanaan SPLF supaya hasilnya maksimal. Mulai dari yaitu tadi persiapan untuk pencetakan kuesioner yang adanya di provinsi ya, kemudian juga sarana dan prasarana untuk program catinya, kemudian program KPI-nya dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik gitu ya, apalagi yang menggunakan ICS gitu dengan new ICS-nya gitu sudah mudah-mudahan tidak bermasalah lagi itu ya. Jadi pusat terutama ya sudah berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan timeline yang ada gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala di situ gitu ya untuk persiapan di bulan Juni besok lapangannya. Itu kemudian hasil uji coba nih penghitungan tingkat kualitas kita memang kemarin tidak sampai ke situ ya untuk penghitungan tingkat kualitasnya Pak Maibu ya untuk hasil uji coba, tapi ya paling tidak kita melakukan mitigasi dari berbagai macam kendala yang kita temui di lapangan itu untuk meminimalkan error-error atau kualitas yang jelek, sehingga kita juga pada saat itu mengusulkan editing coding dilaksanakan lah untuk SPLF nanti seperti itu untuk meningkatkan kualitas hasil pencacahan lapangan seperti itu. Kemudian pemutakhiran prelis juga sudah, saya tadi kurang menyampaikan ya, tidak menyampaikan pemutakhiran prelis juga sudah kita sampaikan bahwa kita mengalami kesulitan dengan prelis terutama yang dengan muatan yang besar seperti itu. Nah kemarin di metodologi kebetulan hadir juga di workshop. Pada saat itu kita menyampaikan permasalahan prelis ini nanti akan dibuat blok sensus itu sesuai dengan digitasi petanya yang benar-benar nanti untuk blok sensusnya adalah sesuai dengan nomor bangunannya sudah sesuai seperti itu. Jadi itu nanti sisanya yang tidak ada akan dilakukan canvassing atau melisting ulang, tapi dengan menanyakan NIK ya, nomor induk kependudukan dan nomor KK-nya, karena ini harus matching antara lapangan dengan hasil SP yang dari Dukcapil itu. Ini harus matching gitu. Jadi nanti akan ada di pemutakhiran itu mudah-mudahan sih sudah sesuai gitu apa yang ada di blok sensus itu isinya ya. Nanti kalaupun itu besar seperti Sumatera Barat itu banyak muatan besar, itu nanti akan disesuaikan dengan digitasi peta yang ada dengan nomor bangunan yang benar-benar fix, benar-benar aman gitu, itu akan masuk. Nah sisanya bagaimana yang tidak ada di dalam blok sensus tapi nggak ada di dalam prelis, itu dilaksanakan listing dari awal tapi dengan menanyakan nomor KK dan nomor induk kependudukan dari kepala rumah tangganya untuk proses matching dengan data SP yang ada. Mungkin itu Pak Maibu, Pak Basran. Ya, terima kasih Pak Krido. Memang kalau dilihat dari sisi waktu ini ya uji coba memang kelihatannya sangat mepet sekali. Sebenarnya kami ingin mengharapkan ya sesuai sama juga dengan harapannya Pak Maibu, tidak lanjutnya dengan saran-saran hasil uji coba kemarin seperti apa gitu, apakah memang sudah ditindaklanjuti atau masih berproses gitu ya. Ya kayaknya masih berproses ya Pak Krido ya. Iya. Tapi ya, paling tidak yang itu tadi yang dari KEPI ya, wilayah KEPI kita mengusulkan karena sulit ya waktu itu KEPI pemutahiran juga itu menggunakan PEPI semua, jadi seluruh Indonesia nanti untuk pemutahiran
menggunakan PEPI ya. PEPI Iya. semua. Iya. Berarti kami di Kaltara memang dari pemutakhiran sampai ke sensor long formnya juga pakai PEPI semua. Cuma Iya, memang PEPI tadi semua. ya mudah-mudahan yang masukan-masukan hasil uji coba, harapan kita semua yang antara list sama peta tadi itu kemarin waktu di lapangan juga, yang mana di peta, yang mana di listnya gitu, dibolak-balik sampai kumel-kumel gitu, apalagi tebel gitu, kasihan tugasnya. Makan waktu saya, Pak Maibuddin, makan waktu yang sangat lama sekali di lapangan. Jadi kadang petugas itu agak kesel. Mudah-mudahan ini masukan perbaikan ya. Jadi harapan kita semua dari hasil sharing knowledge ini dari Pak Krido, kita mungkin sebagai bahan diskusi untuk selanjutnya nanti untuk mengidentifikasi risiko sehingga pelaksananya nanti risiko-risiko yang mungkin sangat rentan sekali di lapangan yang menjadi pelajaran yang sudah pernah laksanakan semakin sedikit gitu, jadi bisa diminimalisir. Ya. Baik, terima kasih ya. Sudah jam 11 lewat. Saya tambahin dikit Pak Basran, sedikit silakan, saja. Silakan. Jadi yang kalian tadi, sebagai closing statement lah. Ya dari Pak Maibu tadi yang terkait pemutakhiran ya. Jadi nanti prelis yang muncul itu memang yang benar-benar matching ya. Nanti matching yang, dengan ini ya, dengan listnya ya. Dengan iya, apa? Dengan blok sensusnya ya. Iya. Dengan pertanyaan. Nanti kalau tidak matching sama sekali bisa aja dimungkinkan nanti untuk yang dalam satu blok sensus itu ada prelis yang kosong gitu. Jadi harus listing dari awal. Listing ya, dari awal. Iya, itu untuk itu. Mungkin dari saya closing statement-nya ya kita tetap harus mempersiapkan semua sebaik-baiknya gitu ya Pak Basran, Pak Maibu dan teman-teman, terutama dari sisi perencanaannya bagaimana nanti untuk proses kelanjutannya sesuai dengan timeline yang berlaku. Seperti itu ya. Jadi perencanaannya harus disusun dengan matang, terutama pada saat awal ya, pengadaan dan seterusnya. Kemudian dari PAK-nya juga harus dipersiapkan gitu, bagaimana untuk alokasi assignment petugasnya itu sendiri ya, untuk yang tadi beban tugasnya 5 dirasa berat gitu ya, nanti mungkin bisa ada ini yang tertentu lah. Nah itu yang perlu teman-teman Kaltara dan Sumatera Barat juga tentunya agar mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari awal di awal tahun ini, sehingga nanti mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu Pak Basran dari saya, sekian. Terima kasih Pak Krido. Nanti kalau ada bahan-bahan yang dari pusat tolong kami di-share juga ya, karena sampai saat ini sepi kan, nggak ada kan, nggak ada apa-apa. Konsultasi bareng saya. ST 2023 sudah ada time song-nya segala macam gitu ya, ada tema ya background untuk Zoom meeting, sementara di SP yang sudah di depan mata ini Mei Juni itu kok masih sepi-sepi saja gitu. Kemungkinan di launching nanti tanggal 26 Januari kemungkinan. 26 Januari ya. Terus buku-buku pedoman kan pengadaannya itu juga di provinsi itu nanti termasuk kuesionernya itu loh. Nah, tender nggak di Kaltara? Kayaknya enggak kali ya. Nanti kita lihat dari sisi anggarannya apa tender apa tidak, karena fasilitas kan juga kurang ya di Kalimantan Utara untuk percetakannya. Mungkin nanti yang bisa dikonsolidasi lagi. Oke, sekali lagi terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke MC, jalan-jalan ke Kota Mekah. Cakep. Ingin sembahyang berlama-lama. Artinya. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Terima kasih. Amin. Dari saya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Basran dan Pak Krido. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara sharing knowledge pada pagi hari ini. Saya sebagai MC dan mewakili seluruh panitia mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jalan-jalan ke Cikini, mampir ke bangunan bersejarah. Artinya. Untuk menutup acara ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Krido. Pak Maibu, sukses Kalimantan Utara semuanya. Amin. Sukses Mas Krido. Ya, Pak Yuda. Bapak Ibu, untuk sertifikat atau materi bisa diunduh melalui tautan yang ada di link chat ya. Sebelum ditutup mungkin bisa di copy atau di klik terlebih dahulu. Terima kasih. Materinya sudah ada di situ ya Mas Dodi ya? Materi belum, nanti akan kami susulkan.
Terima kasih. Jadi sertifikat sudah ada ya? Sebagian yang sudah absen sudah tersedia. Oh, cepat berarti. Terima kasih panitia yang terlibat. Izin lab ya. Siap.